Set, Dua Anda siap? insyaallah siap. Oke, Oke, silakan di-share. suara saya terdengar ya? Sudah, Terdengar. sudah terdengar. Oke, baik. Nah, yuk silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati di sini ada Bapak reviewer, kedua reviewer, dan Bapak Ibu semuanya dari masing-masing prodi yang lagi mengikuti seminar proposal. Izinkan saya akan mempresentasikan hasil penulisan proposal dengan judul adalah perancangan aplikasi asesmen penilaian capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan kurikulum Outcome Based Education atau OB di kampus UIN Araniri Banda Aceh. Saya sendiri sebagai ketua peneliti dan hadir di sini juga Ibu Sarini Vita Dewi yang selaku ketua anggota peneliti. Baik, saya akan memperdalam lagi dalam presentasi ini, memperdalam kembali apa yang telah saya tuliskan di dalam proposal yang telah dinilai oleh para kedua reviewer. Yang pertama adalah saya ingin memberikan sekilas gambaran umum dari penelitian yang akan kami lakukan. Di sini berbicara kepada kurikulum OB. Kurikulum OB yang sebagaimana kita ketahui itu menjadi satu kewajiban ya bagi perguruan tinggi untuk memperoleh satu akreditasi yang unggul ataupun akreditasi yang baik sekali. Nah, di sini atas dasar daripada hal tersebut, pada prosesnya konsep pendidikan berbasis OB ini menuntut adanya adalah profil lulusan harus dicapai melalui capaian pembelajaran lulusan atau disingkat dengan CPL. Nah, problem yang muncul di sini kami melihat bahwa penerapan kurikulum OB itu yang pertama kita paham di UIN Araniri sendiri ini belum merata ya. Artinya belum semua program studi itu menganut yang kurikulum OB. Kemudian faktor utama yang menjadi persoalan di sini kami melihat adalah ada banyak dosen, saya mengatakan ini ada banyak dosen yang terkadang itu belum paham apa itu sebenarnya kurikulum OB dan bagaimana cara mengimplementasi kurikulum OB di dalam pembelajaran mereka. Dan kemudian apakah hasil asesmen penilaian yang telah dilakukan di dalam pembelajaran mata kuliah itu sudah mengandung kepada standar kurikulum OB atau belum? Nah, ini kami melihat ini problem. Kemudian yang ketiga adalah problem berikutnya, kurangnya sumber daya. Artinya pemahaman mendalam tentang apa itu CPL, apa itu CPMK, kemudian apa itu PL, profil lulusan. Ini menjadi problem sendiri bagi dosen-dosen yang ada di UIN untuk memahami hal-hal tersebut. Sehingga pada prakteknya terkadang pada proses pembelajaran itu bilangnya adalah OB tetapi penerapannya tidak benar-benar yang berbasis OB. Problem ini berdasarkan dari apa itu standar OB, kemudian problem yang kami dapatkan, kami berikan solusi. Solusinya apa? Kita akan membuatkan atau merancang sebuah aplikasi. Nah, aplikasi ini akan membantu para dosen, khususnya misalnya di setiap program studi yang tadi tidak memahami bagaimana implementasi standar OB di dalam pembelajaran, tetapi dengan hadirnya aplikasi yang akan kami rancang nantinya, itu akan memudahkan dosen untuk memberikan penilaian atau asesmen hanya dengan menggunakan aplikasi. Sehingga hasil dari pembelajaran itu betul-betul merunut kepada CPL, CPMK, ataupun PLC itu sendiri atau profil lulusan. Nah, dengan adanya aplikasi ini juga setiap program studi nantinya yang ada di dalam lingkungan UIN Araniri itu mempunyai satu kondisi yang sama. Artinya tidak berbeda. Kenapa pondasi yang sama? Karena semuanya menggunakan aplikasi. Nah, ini gambaran umum penelitian yang akan kami lakukan. Artinya problemnya ini dan ini solusi yang kami tawarkan. Nah, untuk mencapai solusi ini bagaimana? Inilah yang akan penelitian yang akan kami lakukan. Yang pertama di sini adalah kita berbicara kegunaan dan kontribusi penelitian. Kontribusi utama dari penelitian yang kami lakukan ini adalah, saya berani mengatakan ini bermanfaat sekali. Artinya, semua orang berlomba bagaimana menciptakan suatu terobosan berbasis digital dan berbasis teknologi informasi. Nah, kami memberikan solusi ini. Artinya, hasil penelitian kami ini akan menyelesaikan problem-problem yang tadi terjadi. Kami menghadirkan solusi berbasis aplikasi, kemudian proses penilaian nantinya akan digunakan oleh dosen sehingga proses asesmen itu akan berjalan secara mudah dan efisien. Nah, ini beberapa kegunaan dan kontribusi dari penelitian yang akan kami hasilkan nantinya. Next, kemudian
untuk mencapai daripada proses penelitian tentu tidak terlepas daripada langkah-langkah yang akan kami lakukan. Di sini saya merangkum secara umum ada 5 langkah yang akan kami lakukan di dalam melakukan penelitian ini. Pertama, kami melakukan pendekatan penelitian yaitu mixed method atau kuantitatif dan kualitatif. Kemudian dalam perancangan aplikasi nantinya kita menggunakan satu model waterfall. Kemudian pada tahap perancangan aplikasi itu kita menggunakan metode design thinking. Kenapa ini diperlukan? Karena di dalam menggunakan metode design thinking ini, hasil aplikasi yang kami hasilkan itu memang betul-betul yang diinginkan oleh si user. Siapa itu user? Pengguna. Siapa itu pengguna? Para dosen dan juga para staf prodi dan juga pimpinan fakultas. Nah, ini langkah-langkahnya. Mulai dari pengumpulan data, kebutuhan fungsional, perancangan interface, kemudian menguji prototipe aplikasinya, kemudian mengimplementasi dan menganalisis apakah aplikasi ini layak atau tidak layak untuk digunakan di dalam kampus UIN Araniri di sini. Nah, ini tahapan-tahapan yang akan kami kerjakan. Di setiap tahapan ini tentu nanti punya langkah-langkah detail. Di dalam proposal yang telah dinilai oleh reviewer, saya telah menjelaskan bagaimana setiap langkah-langkah yang akan kami kerjakan di dalam mencapai tujuan dan hasil dari penelitian yang akan kami kerjakan nantinya. Berikutnya adalah berbicara penelitian tentu tidak terlepas dari research gap, novelty, dan relevansi penelitian. Di sini kami dalam research gap, kami mengambil jenisnya adalah knowledge gap atau pengetahuan. Artinya, kami berdasarkan ilmu pengetahuan yang ada kami miliki, yaitu teknologi informasi, kami memunculkan suatu ide baru. Dengan melihat bahwa penerapan kurikulum berbasis OB itu sudah menjadi kewajiban bagi suatu universitas. Nah, berbicara novelty penelitian kami adalah terletak pada aplikasi yang kami rancang ini melibatkan user sebagai pengguna. Artinya hasil aplikasinya itu memang betul-betul yang diinginkan oleh user. Bagaimana caranya? Itulah kami nanti melakukan apakah semacam FGD, kemudian assessment, memberikan angket dan lain sebagainya. Dan ini beberapa penelitian terkait dan kami juga menemukan apa kekurangan-kekurangan dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Mulai dari pertama tahun 2023, 2021. Ini relevansi penelitian kami. Nah, ini yang paling penting yang ingin saya jelaskan. Desain, deskripsi, dan rancangan aplikasi yang akan kami hasilkan, kira-kira gambarnya seperti ini. Rancangan aplikasi itu tetap pengacuannya adalah dari standar panduan OB. Jadi dari panduan OB yang telah disusun, kami membawanya ke dalam bentuk aplikasi. Sehingga di dalam aplikasi nanti adalah terdapat CPL, profil lulusan, kemudian CPMK, kemudian RPS, itu sudah terangkum semua di dalam aplikasi yang kami rancang. Sehingga penggunanya siapa? Penggunanya di sini tentu adalah program studi, dosen pengampu mata kuliah, dan pimpinan fakultas. Sehingga aplikasi yang kami hasilkan ini semua bisa digunakan. Sehingga dosen itu tidak akan capek lagi atau mengalami kesulitan ketika mengimplementasikan daripada standar OB di dalam proses pembelajaran mereka. Nah, ini deskripsi rancangan yang ingin saya jelaskan. Artinya dari pertama data kurikulum, kemudian deskripsi, CPL, CPMK, semua kami masukkan ke dalam aplikasi. Ini gambaran umum sebagai pada reviewer bahwa inilah rancangan aplikasi yang akan kami hasilkan nantinya. Siapa user penggunanya dan bagaimana flow atau alur daripada sistem kerja aplikasi tersebut. Oke, dan ini sekilas bahwa kenapa penelitian ini kami anggap sangat penting? Karena berbicara kepada Registra UIN Araniri. Alhamdulillah kita sudah mencapai akreditasi unggul. Jadi untuk mengimbangi dari akreditasi unggul, kami menawarkan solusi ini. Sehingga hasil penelitian yang kami lakukan nanti benar-benar sesuai dengan visi kampus. Visi kampus saya merangkumnya dalam 3 langkah ini. Nah, hasilnya apa nanti? Kita menghasilkan satu prototipe aplikasi. Sehingga betul-betul nantinya penelitian kami ini sangat sesuai dengan Registra UIN Araniri itu sendiri. Nah, untuk mencapai hal demikian, penelitian ini kami dari profil peneliti, saya sendiri sebagai ketua dan Ibu Sarini sebagai anggota, sama-sama mempunyai background ilmu yaitu di bidang teknologi informasi. Kami home base di pendidikan teknologi informasi, sehingga apa yang kami lakukan penelitian ini betul-betul sesuai dengan bidang keilmuan kami, menggabungkan antara pendidikan dan juga kemajuan daripada teknologi informasi. Dan ini sedikit gambaran kenapa penelitian ini muncul,
kami telah membuat workshop sebelumnya dengan menghadirkan salah satu dosen USK yang memang beliau sudah di Fakultas Teknik yang sudah terakreditasi internasional, beliau sudah membangun aplikasi. Atas dasar inilah, atas saran dari beliau, kami mencoba menerapkannya di UIN Araniri. Oke, mudah-mudahan ini reviewer, terima kasih, mohon saran dan masukan. Semoga apa yang kami rencanakan dalam penelitian ini bisa bermanfaat untuk kampus sendiri dan jadi pertimbangan reviewer dalam menilai daripada presentasi kami, penelitian ini kami. Akhiri taufik, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan.